Banyak dari kita yang pastinya tidak asing bila mendengar sebuah kesenian yang bernama kuda lumping. Sebuah kesenian yang terkenal dengan pertunjukan pasukan berkuda serta atraksi keserupannya. Namun, semakin berkembangnya zaman, tarian ini perlahan mulai dilupakan. Padahal, pada masa kemasannya, tarian ini menjadi pertunjukan wajib bagi warga desa. Mereka rela menonton pertunjukan ini sampai malam suntuk, karena selain sebagai hiburan, pertunjukan tari kuda lumping hanya akan digelar pada saat tertentu saja, seperti acara-acara besar atau acara hajatan dan syukuran. Sayangnya, kepopuleran kesenian ini perlahan mulai meredup. Banyak anak muda yang mulai memandang kesenian ini hanya sebagai hiburan orang zaman dulu, tanpa bisa memaknai arti dan makna yang terkandung di dalam tarian ini. Tari kuda lumping merupakan peninggalan dari tarian kuno pada zaman masyarakat primitif yang bersifat ekstase. Ada pula kemungkinan bahwa tarian ini merupakan bentuk tari kepahlawanan. Yang pasti, tari kuda lumping sendiri merupakan tari tradisional yang cukup populer di tanah Jawa, yang dalam pertunjukannya akan menampilkan sekelompok prajurit yang tengah menunggangi kuda. Tarian ini menggunakan cambuk, gelang kaki, serta gelang tangan, selendang, dan anyaman bambu yang berbentuk kuda sebagai propertinya, serta diiringi oleh alat musik seperti gong, gendang, seruling, dan saron. Awalnya, tari kuda lumping sendiri merupakan bagian dari pagelaran tari reog, di mana tarian kuda lumping cuma menyuguhkan adegan prajurit berkuda. Namun, dalam perkembangannya, tarian ini akhirnya berdiri sendiri serta memiliki keunikan yang paling menonjol, yakni hadirnya aksi kesurupan yang dipertontonkan secara bebas. Para pemain yang mengalami kesurupan akan menampilkan sebuah atraksi yang cukup ekstrim, seperti unjuk kekebalan, memakan pecahan beling, berjalan di atas bara api, dan lain sebagainya. Tari kuda lumping memang cukup populer di daerah Jawa, bahkan menjadi tontonan wajib di masanya. Namun, sejalan dengan penyebaran kesenian ini ke berbagai daerah, tari kuda lumping mulai mengalami evolusi dan berkembang mengikuti adat serta kebiasaan masyarakat sekitar. Maka tak heran bila di beberapa daerah, tari kuda lumping memiliki penyebutan serta pertunjukan yang sedikit berbeda, seperti Jatil Reog, Jatil Obyok, dan Jaranan Tek dari Ponorogo, Jaranan Sentrewi dari Tulung Agung dan sebagian kecil daerah di Ponorogo, Jaranan Kediri dari Kediri, Jaranan Turonggo Yakso dari Trenggalek, Jaranan Buto dari Banyuwangi, Jaranan Dor dari Malang dan Jombang, Jaran Sanghyang dari Bali, Jatilan Diponegoro dan Jatilan Hamengkubuwono dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Injling dari daerah istimewa Yogyakarta bagian Barat, Jaran Kecak dari Lumajang, Jaran Jenggu dari Gresik dan Lamongan, Jaran Kepang dari Temanggung, Ekbek dari kawasan kebudayaan Jawa Ngapak, Seni Reak dari Sumedang dan Bandung Raya. Namun, meski berasal dari Jawa, tetapi tarian ini masih bisa dijumpai di daerah lain di luar Pulau Jawa. Hal ini bisa terjadi karena adanya alkulturasi budaya atau diwariskan dari orang Jawa yang menetap di daerah di luar Jawa, seperti di Sumatera Utara,
dan beberapa daerah lainnya di luar Indonesia. Sebut saja Suriname, Malaysia, Hong Kong, Jepang, bahkan sampai Amerika. Jenis kuda lumping juga sesuai dengan misi yang dibawakan. Contoh, kuda lumping di daerah Dusun Kerandegan, Magelang, di mana kuda lumping digunakan masyarakat setempat untuk mengundang roh. Hal ini dilakukan untuk mencari pesan yang disampaikan oleh roh nenek moyang atau leluhur dan ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat Dusun Kerandegan. Seperti yang dikutip dari selaras.com, tarian kuda lumping sendiri punya sejarah yang masih sangat simpang siur. Pasalnya, terdapat banyak versi yang beredar tentang asal-usul tarian ini. Tapi, sebagian masyarakat Jawa berpendapat bahwa tari kuda lumping adalah bentuk dukungan penuh atau apresiasi dari rakyat terhadap perjuangan seorang raja serta pasukan berkudanya dalam melawan musuh-musuh kerajaan. Namun, di era modern ini, ada teori yang mengatakan bahwa pada awalnya, tari kuda lumping merupakan salah satu bentuk ritual dalam sebuah upacara adat, di mana terdapat unsur tari sebagai pendukung yang mengandung gerak dan irama. Sejak zaman dulu, manusia tidak lepas dari kepercayaan akan kekuatan di luar dirinya. Hal ini ditandai dengan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan manusia primitif atau manusia kuno yang berpusat pada kekuatan gaib yang serupa dengan kekuatan supranatural. Manusia primitif atau manusia kuno pada umumnya yakin akan adanya suatu zat halus atau bahasa kerennya Zilestov yang memberikan kekuatan hidup dan gerak kepada banyak hal di alam semesta ini. Manusia kuno juga mempunyai keyakinan lain, yaitu adanya berbagai makhluk halus yang menempati alam di sekeliling tempat tinggalnya. Di antara makhluk halus ada banyak yang merupakan penjelmaan dari jiwa orang yang telah meninggal. Memuja arwah nenek moyang atau leluhur adalah cara mereka untuk beragama. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat setempat terhadap arwah nenek moyang atau leluhur yang pernah hidup sebelum mereka dianggap lebih banyak pengalaman sehingga perlu dimintai berkah dan petunjuk. Dengan keyakinan itu, manusia melakukan komunikasi dengan dunia roh sesuai dengan kebutuhan rohaninya. Sampai sekarang masih ada juga bentuk komunikasi dengan roh, meskipun masih melekat dengan budaya yang tidak lepas dari bentuk kesenian tari, yang sekarang dikenal dengan nama tari kuda lumping. Beberapa sarana yang ditempuh untuk mendatangkan arwah nenek moyang adalah dengan membuat sesaji dan membakar kemenyan atau bau-bauan lainnya yang digemari oleh nenek moyang atau leluhur, dan mengiringi upacara tersebut dengan bunyi-bunyian dan tarian agar arwah nenek moyang atau leluhur yang dipanggil gembira dan berkenan untuk datang. Menurut Sudarsono dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa tari kuda lumping adalah jenis tarian rakyat yang paling tua, dengan tindak tanduk dan tembus penari yang interest mirip kuda. Sangatlah mungkin tari kuda lumping merupakan tarian upacara pada zaman kuno. Ciri-ciri khas pertunjukan ini adalah kostum yang dipakai lebih sederhana, dan lebih ditonjolkan pada ritual tariannya untuk mengundang para roh. Penari yang terpilih oleh roh akan dijadikan media untuk berkomunikasi. Tarian ini sendiri adalah suatu dari benang-benang kesinambungan yang paling kokoh pada kebudayaan Indonesia. Hal ini banyak dipengaruhi dari budaya Hinduistik pada masa 1500 sebelum Masehi, di mana tari merupakan komponen esensial dari sebuah kehidupan ritual. Pada zaman kuno, tari kuda lumping dipakai untuk kepentingan totemisme, namun karena perkembangan zaman, ritual ini secara perlahan berubah menjadi sebuah kesenian yang tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu omentres, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan ndadi atau kerasukan, yang menjadi salah satu daya tarik dari kesenian ini, dan tentunya didahului dengan upacara-upacara tertentu.
Anteraksi-anteraksi abnormal dalam tarian kuda lumping dilakukan atau dibentuk dengan niat secara sadar oleh para pemainnya, di mana kesadaran dibentuk dan diarahkan menuju ketidaksadaran dengan tujuan menyatukan diri dengan roh. Penyatuan diri para pemain dengan roh inilah yang menciptakan suasana sakral di antara keindahan seni tari kuda lumping. Kesakralan inilah yang menjadi sesuatu yang ditunggu oleh para penikmat kesenian kuda lumping. Tanda kehadiran roh terlihat apabila ia sudah memasuki seseorang atau bahkan beberapa pemain pria. Bahkan tak jarang, para penonton secara tidak sengaja akan dirasuki oleh para roh. Pada saat pertunjukan, akan ada dua kubu yang saling tanding. Keduanya diibaratkan sebuah kebaikan dan kejahatan. Begitu juga pada saat pemain mengalami stres. Unsur baik dan jahat sama-sama mewakili roh yang masuk ke dalam para penari. Sifat roh baik akan memberi petuah dan saran, sedangkan roh yang jahat lebih cenderung merusak. Dalam hal budaya, tarian ini juga memiliki suatu corak yang mencerminkan budaya masing-masing daerah. Misalkan saja, di daerah Temanggung, tari kuda lumping atau biasa disebut juga dengan jaran kepang akan menceritakan tentang kisah prajurit-prajurit berkuda yang gagah berani pada zaman kerajaan di daerah Sindoro Sumbing yang digambarkan seolah siap untuk berperang. Dalam tarian jaran kepang terdapat peran yang akan dibagi ke setiap pemain, misalnya saja peran landam adalah peran yang menggambarkan seorang pemimpin dalam pasukan berkuda. Dan peran pengampit atau sering disebut dengan pengawal, yaitu peran yang menggambarkan seseorang yang menjadi asisten pemimpin. Setiap peran yang dibawakan pemain memiliki adil yang sama dalam pertunjukan jaran kepang, karena setiap peran memiliki gerakan serta mempunyai makna tersendiri, sehingga menciptakan karakteristik penampilan dan tata gerak yang selalu terkesan gagah, sigrak, perkasa, aktif, serta dinamis. Unsur gerakan dan keterampilan memainkan properti layaknya prajurit berkuda dapat menciptakan decak kagum bagi para penonton. Dalam perjalanan waktu, kesenian tari kuda lumping pada penyajiannya mengalami perkembangan gerakan yang bervariasi sesuai kebutuhan dan kreativitas masing-masing grup yang mengayominya. Baik perkembangan tradisi, kolaborasi, maupun bentuk baru. Semua itu tetap dimasukkan sebagai ungkapan nilai dan juga budaya dalam kesenian tersebut.